Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang cara membuat kalender dengan jQuery dan Bootstrap. Kalender digunakan untuk mengisi atau menginput data tanggal, baik itu tanggal lahir, tanggal transaksi, atau tanggal lainnya. Dengan kalender, user dapat dengan mudah untuk mengisi tanggal tersebut. Untuk membuat kalender dengan menggunakan jQuery dan Bootstrap, di sini kita tambahkan dua folder yaitu JS dan CSS. Folder JS ini berfungsi untuk menyimpan file atau library jQuery dan Bootstrap min.js atau jQuery min.js dan Bootstrap replica min.js. Sedangkan CSS berfungsi untuk menyimpan file Bootstrap replica min.css. Untuk mendapatkan file tersebut, kita di sini bisa mencarinya dari Google Chrome. Untuk jQuery, kita bisa menggunakan keyword jQuery. Kemudian, setelah kita tekan tombol Enter, nanti akan tampil beberapa link rekomendasi untuk mendapatkan file jQuery tersebut. Di sini saya pilih yang ini, jQuery. jQuery ini merupakan website officialnya. Saya klik. Kemudian di sini sudah tersedia link downloadnya, yaitu jQuery versi 3.1. Saya klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan lagi beberapa link yang bisa kita gunakan untuk mendownload file jQuery-nya. Saya pilih yang production. Production ini adalah yang sudah rilis, yang bisa yang siap digunakan untuk membangun aplikasi atau website. Sedangkan yang development yang bawahnya di sini yang masih dalam tahap development oleh tim jQuery. Saya pilih ini. Kemudian di sini akan tampil atau kebuka file jQuery 3.js. File ini adalah tampilan function yang ada di file jQuery 3.js. Nah, file ini udah di minify sehingga namanya ekstensi min. Jadi filenya udah berukuran kecil sehingga aman untuk digunakan dan tidak akan membuat loadnya lama atau berat. Kemudian untuk downloadnya kita bisa klik kanan di sini, kemudian klik Save As. Setelah itu kita simpan di folder JS. Di sini nama filenya udah otomatis ke copy. Untuk menyimpannya kita klik tombol Save. Kemudian berikutnya adalah kita akan mencari file bootstrap min.js dan min.css untuk replikernya. Untuk itu kita di sini ketik keywordnya yaitu download bootstrap repliker min.js. Kemudian setelah itu nanti ada beberapa link rekomendasi yang bisa kita pilih. Di sini saya pilih uh, yang GitHub yang ada gambar kepalanya. Klik di sini. Kemudian nanti kita diarahkan ke isi folder GitHub. Di sini ada beberapa folder yang berisi file-file. Kemudian kita pilih disk, mendapatkan bootstrap replikernya. Di sini ada JS dan CSS. Yang JS berisi jQuery bootstrap repliker min.js. Kita klik di sini, kemudian kita download. Setelah itu kita buka foldernya dan kita kopikan folder JS. .
Setelah kita kopikan filenya, kemudian kita cari lagi untuk yang CSS. Nah, kita klik folder CSS di sini. Kemudian di sini ada Bootstrap Replica CSS. Kita pilih yang ini. Kemudian klik downloadnya. Kemudian setelah itu klik foldernya. Kemudian kita copy ke dalam folder CSS di folder jQuery. Oke, kita sudah selesai mengcopy file atau library dari jQuery dan Bootstrap. Berikutnya kita akan membuat file atau coding kalendernya di sini. Saya buat dengan menggunakan Sublime. Kemudian di sini saya buat file baru. Nah, setelah buat file baru, kita simpan filenya dengan nama kalender.html. Kemudian kita tambahkan di sini tag HTML-nya. Pada bagian title kita di sini ketikkan nama dokumennya itu kalender. Setelah ini kita buat elemen HTML input untuk diformat dengan kalender. Elemen tersebut saya buat pada table. Kemudian di sini kita tambahkan barisnya yaitu tr. Kemudian tutup dengan tr. Setelah itu saya tambahkan kolomnya id di sini. Kemudian kita tutup dengan id. Kolom ini kita copy di bawahnya. Ini simpan di bawahnya. Yang titik pertama ini untuk label yaitu tanggal. Sedangkan untuk yang titik atau kolom yang kedua di sini untuk menyimpan elemen inputnya, text box-nya, pilih type-nya text, kemudian name-nya kita ganti dengan ID dan ID-nya kita isi dengan tanggal. Jangan lupa di sini kita tambahkan kelas yang diisi dengan kelas deppicker. Nah, kelas ini digunakan untuk format text box ini dengan ID tanggal dengan jQuery-nya dengan deppicker-nya. Kemudian setelah itu jangan lupa di sini kita panggil library-nya dengan script. Kita panggil yang pertama library jQuery-nya dan sfc. Kemudian kita ketikkan foldernya JS. Kemudian filenya jQuery 371 kemudian bin.js. Pastikan tidak salah mengetikkannya. Kemudian di bawahnya kita panggil library untuk bootstrap-nya di sini. Pilih ketik src, kemudian js, kemudian ketik di sini bootstrap replica min.js. Bootstrap
Picker min.js. Kemudian kita panggil file picker CSS-nya di sini dengan tag link. Kemudian href-nya diisi dengan CSS. Kemudian di sini filenya bootstrap picker, jangan lupa di sini .css. Jangan sampai salah. Kemudian setelah itu kita tinggal buat coding jQuery-nya di sini pada buka dan tutup. Di sini yang pertama kita buat function untuk memformat eh, text box atau elemen input yang mempunyai kelas getPicker dengan format getPicker. Caranya di sini eh, string function kita ketikkan, kemudian buka di sini string, kemudian setelah itu baru di sini kurung awal, jangan lupa tutup dan koma. Setelah itu berikutnya adalah kita cek apakah pada uh, page atau dokumen ini ada elemen HTML dengan password picker, caranya dengan di sini string uh, dot getPicker. Nah, di sini dikopikan. Setelah itu kalau ada, maka di sini diberi bangsan atau format getPicker. Kemudian setelah itu tambahkan kurung awal di sini. Kemudian kita masukkan formatnya atau kita ketikkan formatnya di sini. Lakukan format tanggalnya seperti apa. Uh, di sini saya akan tanggal dulu DD, kemudian MM, kemudian nah kita bisa bulan dulu yaitu MM, DD, YY atau tahun dulu YY, DD, MM itu untuk format tanggalnya. Selain pakai garis miring bisa pula pakai strip kayak gini. DD, strip MM, strip YY. Sini saya mau pakai garis miring. Setelah itu kita tambahkan di sini auto close. Auto close ini adalah untuk melakukan close otomatis. Jadi kalender itu akan di close otomatis ketika kita sudah memilih tanggal. Auto close-nya true. Kalau kita dibuat false, nanti kalendernya akan nampil terus. Yang kedua, di sini ada tambahkan today highlight. Today highlight ini adalah untuk meng-highlight atau menyorot tanggal hari ini. Kita bernilai itu kalau misalnya kita kasih nilai false, nanti tidak akan disorot atau di background tanggal hari ini tuh tanggal hari ini enggak, backgroundnya enggak ada, jadi enggak ada highlight. Kemudian di sini kita cek apakah dokumen ini sudah ready dengan coding string, kemudian dokumen, kemudian ready function. Nah, sudah ready ini artinya
library jQuery-nya sudah di embed atau sudah dipanggil di sini. CSS-nya udah ada file jQuery-nya. Atau di sini dan di sini sudah di download. Sudah ada di sini di uh, kopikan ke sini. Kemudian di sini tambahkan function, kemudian kurung Kurawa. Nah, setelah itu eh, kita akan ngecek. Jadi kalau sudah ready, nanti kita akan ngecek elemen HTML dengan ID tanggal. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ready. Berarti kita langsung cek elemen HTML tanggal dengan jQuery. Caranya di sini string, kemudian ID tanggal, tanda tagar adalah menyatakan ID. Kemudian setelah itu kalau misalnya sudah ada elemen HTML dengan ID tanggal, maka di sini kita diberi event onChange pada elemen HTML tersebut. OnChange. Jadi kita akan berikan event onChange pada text box yang kita klik. Kemudian di sini function kurung awal. Kemudian, nah di sini setelah kita memberikan event onChange, yaitu mengganti tanggal, pada saat kita klik tanggalnya nanti akan ganti lagi, klik yang baru akan ganti lagi untuk seperti itu. Nah, di sini kita buat variabel tanggal tgl. Variabel ini untuk menyimpan nilai dari text box ID tanggal seperti ini. File tgl sama dengan string, kemudian ID tanggal, kemudian dot val, ini value. Oke. Nah, setelah kita pilih gambar, maka data di textbox ID tanggal ini akan berubah nilainya dengan nilai tanggal yang kita pilih. Setelah itu eh, nilai tersebut akan di pasting ke dalam variabel tanggal di sini. Misalnya pertama pilih tanggal 5, nanti di sini tanggal 5. Kemudian pilih tanggal 11, tanggal 11 dan seterusnya. Nah, nanti untuk ngecek nilai yang ada di variabel tanggal, kita gunakan alat. Alat di sini PGL. Oke, sudah selesai codingnya. Kemudian kita tes di browser, klik kanan, pakai kalender ini, kemudian open with, kemudian pilih Google Chrome. Kita yang baru. Kemudian setelah itu kita di sini klik kanan, kemudian open with, kemudian Google Chrome, klik di sini, dan tanggal sudah ada di sini.
Kita klik di sini, tampil di sini. Kemudian pilih lagi yang lain, tampil lagi di sini. Nah, di sini lihat TSS ya. Sepertinya ada miss, kita lihat dulu. Link, area, style sheet, type text, CSS, href, CSS, bootstrap, web feature, min CSS. Di sini tambahkan min CSS. Karena di sini ada minnya. Kemudian setelah itu kita cek lagi di sini, refresh. Kemudian klik tanggalnya. Di sini sudah ada highlight, tadi tidak ada karena salah menuliskan file CSS-nya. Tapi di sini ini tanggalnya udah 6 yang ini. Kemudian kita pilih lagi 14, sudah. Kemudian kita pilih lagi di sini bulannya, tahunnya, dan seterusnya. Kemudian kita refresh lagi, pilih lagi tanggal 6, kemudian oke. Kemudian kita pilih lagi tanggal 8, oke. Nah, oke, kalendernya sudah running. Sampai di sini untuk tutorial ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, ditonton sampai selesai videonya, dan di like. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk topik yang berbeda.